Nah, ya Pak Solihin ya, alhamdulillah ya Pak Solihin ya. Pak Solihin udah jadi guru, jadi ya nanti punya murid 10 macam, punya murid 100 macam ya. Tambah wawasan kita seorang guru. Jadi guru itu makin banyak muridnya makin hebat, pengalamannya nambah kan. Nah, tapi namanya ya, seorang guru harus banyak wawasan. Apalagi kita di Banten kan butuh pembuktian-pembuktian Pak ya. Karena apa? Membuktikan bahwa ilmu itu ada, bukan abal-abal, bahwa masuk ilmu ada, tapi bukan tujuan. Kenapa? Kalau di Banten mah kalau nggak ada bukti orang nggak yakin kan Pak ya. Nah tapi tadi itu bukan tujuan utama. Kebal sebenarnya itu orang mau jahat sama kita nggak nyampe. Orang mau bacok kita nggak jadi. Itu kebalnya. Karena ilmu ini kasih sayang. Bismillah kan Rahman Rahim kan. Tapi namanya orang baru salaman doang, bener nggak nih ilmunya ada ya Pak Solihin ya. Maka nah, sebagai guru Pak Solihin harus latihan di rumah. Karena ilmu ini bukan jimat, bukan pengaruh jin. Ini ilmu sugesti, kekuatan pikiran kita, kekuatan ucapan kita. Kalau kita nggak pernah Pak Solihin, ragu, takut. Tapi kalau kita sering latihan, tapi bukan buat pamer, tapi kalau memang dibutuhkan, tempat rame dibutuhkan, ada yang nantang, ada yang ini, bisa dibuktikan. Misalnya Pak Solihin soal anggota, ada yang demo, ada yang ini ngotot ya, atraksi, nantangin. Pak Solihin, oh berarti ini dibutuhkan. Pak Solihin juga bisa, pakai golok dia bisa juga, kan gitu kan. Nah artinya bukan tujuan. Kalau bisa, doakan pengobatan, karena pengobatan tuh lebih enak, kita wawasannya lebih enak. Kalau pembuktian ekstrim kan lebih banyak tantangan, tapi bisa, artinya sesuai dengan pak masing-masing. Kan murid saya udah ribuan Pak, ada dari Padepokan Silat bisa debus, ada yang dari ya kalau pejabat dia nggak mau begitu gitu, dia paling anak buahnya nurut, orang sayang kan gitu ya. Yang pedagang nggak perlu begitu kan. Tapi saat ngambil ilmu proses 15 menit bener nggak ilmunya ada, kita buktikan. Nah jadi Pak Solihin seorang guru bisa itu latihan. Kenapa saya suruh Pak Solihin latihan di rumah bukan di pamer? Karena apa? Sewaktu-waktu Pak Solihin mau coba udah pede, nggak takut kan. Nah jangan kita baru ngambil ilmu langsung ucapan saya kebal hati nyer gitu karena belum pernah kan, itu yang bahaya kadang-kadang. Makanya hati pikiran ucapan itu sudah mantap, makanya sering latihan, bisa karena biasa kan ya. Tapi bukan kita nantang-nantang orang sini masuk ilmu bisa gini, bukan. Lebih baik ngarah ke pengobatan, nanti orang nanya masuk ilmu. Tapi kalau setelah masuk ilmu dikasih bukti supaya orang itu yakin bahwa ilmu ini ada. Tapi kalau kita penyampaian dari kebal segala macam, kadang-kadang banyak tantangannya. Tapi kalau penyampaiannya dari pengobatan lebih enak. Tapi insya Allah yang penting kita mau silaturahmi. Pak Solihin kalau rajin silaturahmi seorang guru pasti nanti dapat murid. Namanya orang hidayah. Oh hidayah yang lewat Pak Solihin. Yang penting kita, saya bilang tadi Pak Solihin, ilmu ini ada karena kita yakin. Ada ilmu ini kata kita gunakan. Ya seperti agama juga. Kita rajin ibadahnya dekat sama Allah kan. Kita jarang ibadah jauh sama Allah. Ilmu sering dipakai dekat, ada rasa ilmunya. Tapi kalau enggak sering dipakai perasaan jauh, ilmunya nggak ada ya. Ada aksi, ada reaksi kan. Nah jadi sama aja, ilmu ini bukan agama, tapi baik yang benar tuh adanya di agama. Ilmu ini aturannya yang baik yang benar, berarti adanya di agama kan Pak Solihin. Jadi jalankan agamamu masing-masing, ilmu sudah siap. Makin kita bawa agamanya, jalankan ibadah agamanya, makin jadi ilmunya ya. Bukan terus ambil ilmu ini terus agama ditinggal, bukan. Agama jalankan sesuai agama masing-masing sebenar-benarnya. Ilmu sudah jadi. Ilmu nggak ada pantangan. Tapi untuk yang baik yang benar. Saat kita berbuat salah, ilmu tidak berfungsi. Di agama dosa gitu ya. Jadi kalau bisa alangkah baiknya agama jalan sebenar-benarnya, ilmu berfungsi kan begitu ya. Nah jadi Pak Solihin alhamdulillah, Pak Solihin kan udah guru. Anak istri dapat, orang tua kandung dapat. Orang lain sampaikan, tapi nggak usah dipaksa. Udah, yang penting udah tahu udah. Nanti kalau dia ada hidayah dia akan datang ya. Terus nanti Pak Solihin ya share-share juga lah pengobatan apa kan ya. Bukan harus masuk ilmu, ibadah. Ngasah ilmu. Ngasahnya ilmu ini ada di mana? Di perbuatan dipakai. Kalau dulu ngasah ilmu kan dipuasain, di wirid. Kalau sini wiridnya di perbuatan, dicoba-coba. Kalau nggak dicoba-coba ilmunya, ya nggak ada reaksi Pak. Ya dicoba-coba, oh ternyata bisa. Timbul percaya diri kita, timbul keyakinan. Oh dia bisa sembuh, timbul. Tapi 10 orang kita obatin, enggak semuanya bisa sembuh. Mungkin ada 1, 2, 3 yang belum jodoh. Kalau bisa semua, nanti kita lebihin Tuhan ya. Jadi kita coba.
Kalau pasti mah Tuhan ya Allah ya. Tapi kita wajib coba kan. Bukan tentang kita dengan ilmu ini bisa semuanya, bukan. Tapi ilmu ini untuk yang baik yang benar. Mungkin saat keinginan kita nggak dikabul dengan doa ilmu ini, belum mungkin tidak baik buat kita, ya nggak? Oh kok saya mau nyalon ini kok nggak jadi, sudah doa begini-gini. Kenapa ilmu ini nggak mendukung? Ya mungkin kalau kita nyalon nanti kita ditangkap KPK mungkin ya, kan begitu. Jadi ilmu ini untuk yang baik yang benar. Kalau tujuan kita baik yang benar, ilmu ini akan jadi. Ya, baik Pak Solihin ya. Nah, jadi pesan saya sama Pak Solihin sebagai wawasan ya Pak, ya sama-sama belajar. Pak Solihin insya Allah seorang TNI pasti nanti manfaat ngadepin masa, ngadepin masyarakat kan ya, didoain. Bukan kita mau atraksi, bukan, mau ekstrim, bukan. Ngadep masalah, bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang semua apa yang saya ucapkan ini dibuka akal pikiran saya dapat menyampaikan apa kan ke masyarakat kan ada ilmunya kan. Kalau enggak kan kita kan kadang-kadang enggak pede ya. Insya Allah Pak, ilmu mah udah enggak mesti enggak syirik karena kita bismillah hanya karena Allah, alhamdulillah bersyukur hanya pada Allah. Enggak pakai jimat, makanya di sini harus latihan karena kekuatan pikiran ucapan. Jadi harus dilatih. Kalau pakai jimat taruh dompet langsung kebal. Kalau ini kan harus latihan supaya apa? Sugesti, timbul keyakinan. Hati, pikiran, ucapan sudah yakin, udah mantap. Nanti ucapannya saya kebal, hatinya ragu. Belum pernah, kan ya? Makanya seorang guru harus bisa, karena nanti di lapangan ngadep orang banyak. Tapi kalau kita seorang pejabat, mungkin seorang pengusaha, saya mau udah pakai pengawal, udah ada ajudan. Ya enggak? Saya buat diri pribadi, kan? Nah, tapi kalau kita orang lapangan, kayak Pak Solihin nama saya sama, seorang guru. Nyampein hak, saat kita nyampaikan mungkin ada pembuktian, ada tantangan ya. Tantangan nggak usah dicari, kalau ada kita hadapi, tapi dengan logika tadi, akal pikiran. Orang nantang ya, jangan kamu bacok saya, taruh aja goloknya, kita gantian, kan begitu, yang adil kan. Kalau saya bacok kamu, kamu bacok saya, nanti ada hukum, keluarga saya nggak terima kan gitu kan, kalau ada apa-apa. Tapi kalau satu golok yang sama, bacok masing-masing kan nggak ada hukum kan Pak ya, kan bacok sendiri kan. Nah kira-kira itu Pak Solihin, kita wawasan ya. Mungkin Pak Solihin banyak murid, nanti ngadepin murid ya. Nah menurut Pak Solihin setelah ngambil ilmu ini bagaimana Pak, pandangan Pak Solihin? Pengalaman saya yang saya rasakan setelah ngambil ilmu ini, yang pertama ketenangan jiwa ya. Kita lebih percaya lagi dengan percaya diri ya Allah kan, yang mana mungkin ibadah tambah rajin Pak ya, ibadah kita tambah meningkat. Bagus Pak Solihin, kalau ilmu ini jangan ninggalin ibadah, jangan ninggalin agama. Agama tetap wajib, ilmu itu pelengkap ya Pak Solihin. Pak Solihin setelah ngambil ilmu ini menjalankan agama sebenar-benarnya, ya enggak ya. Jadi jangan udah punya ilmu agama tinggalin kan ya. Nah, ya Pak Solihin. Kehebatan ilmu ini kalau kita rajin melaksanakan apa yang dianjurkan dengan agama kita, ya kita lebih dekat lagi dengan ilmu. Iya. Apalagi kita sering berlatih. Nah, ilmu kalau digunakan setiap perbuatan dan keinginan, makin sering kita gunakan makin merasa punya ilmu. Tapi kalau nggak pernah kita gunakan kadang-kadang lupa. Iya. Kadang-kadang nggak merasa punya ilmu ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi pengalaman saya, siapapun yang mengambil ilmu ilmu kehidupan, Iya. saran dan saya itu ya, supaya menjalankan agama sebenar-benar. Oh iya, benar-benar Pak Solihin. Jadi setelah nyandang ilmu jangan tinggalin agama ya. Agama itu kewajiban masing-masing ya. Kalau ilmu sudah jadi ya Pak ya. Ya itu Pak. Nanti Pak Solihin harus banyak latihan, harus coba-coba. Kalau nggak coba-coba, nggak ada aksi, nggak ada reaksi kan. Pengobatan coba-coba Pak ya. Buat kita ngadepin masyarakat kan, kita doain supaya masyarakat sayang. Ilmu ini kalau udah bismillah itu udah dengan nama Tuhan, nama Allah. Kalau Allah berkehendak, ibarat semudah membalik telapak tangan. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah mengizinkan. Tapi terutama kita yang masuk akal dulu. Tapi kalau udah kepepet yang nggak masuk akal pun akan terjadi kan gitu kan. Ya itu aja mungkin ya Pak Solihin ya penjelasannya ya. Jadi Pak Solihin setelah nyandang ilmu ini alhamdulillah udah jadi tingkat guru, tambah pede ya. Sampaikan aja ilmu syiar, sampaikan yang baik yang benar. Kalau nggak ada hidayah ya udah biarin. Tapi kalau ada hidayah dia akan mencari Pak Solihin nanti ya. Yang penting kita daripada orang itu
mentok ke dukun ke apa, nanti takut sesat. Kita sampaikan ilmu yang manusia sempurna, kan ilmunya bukan di jimat, bukan di puasa, bukan di ritual, adanya di diri kita. Apa kelebihan manusia sempurna? Akal, pikiran, kekuatan kita, ucapan. Nah itulah ilmu kita, bukan ilmu jin taruh di dompet jimat, enggak ini. Jadi ilmu itu ada di kesempurnaan kita, Pak. Apa yang Pak sering pikirkan, ucapkan, ada powernya. Dilatih, dicoba-coba, Pak. Kalau nggak pernah coba, nggak merasa punya ya. Ya itu aja ya, Pak ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluarga besar kehidupan dari Banten ya, Pak ya. Pak Solihin dari Cikande, Banten.